Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Salah Saputra dari kelas 1D Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan program mengurutkan data secara ascending, descending, dan searching. Untuk flowchartnya seperti ini. Pertama kita mulai dengan start, selanjutnya kita deklarasikan keywordnya dengan tipe data string dan counter pilihan dengan tipe data integer, size-nya integer, dan data array-nya kita gunakan string. Setelah kita deklarasikan, kita print data tersebut seperti ini contohnya. Data sudah terprint. Setelah itu masukkan pilihan. Setelah masukkan pilihan, kita memilih. Jika kita memilih satu, maka akan melakukan proses ascending, yaitu perulangan dengan cara dari terkecil ke yang terbesar. Itu bentuk pertama kita mulai dengan iterasi variabel i sama dengan 0. I kecil dari size kurang 1 sama dengan, berarti ini tidak boleh lebih dari size kurang 1. Setelah itu untuk variabel j sama dengan 0 dan j harus kecil dari size kurang 1 kurang i. Ya, jika benar, selanjutnya data array-nya, data variabel array j tadi kita bandingkan apakah dia besar dari variabel setelahnya. Jika iya, maka dia akan melakukan swap dengan cara data tersebut kita simpan di temp, yaitu temporary. Setelah itu data tersebut kita tambahin satu lagi. Setelah itu kita bandingkan dengan data setelahnya. Setelah itu melakukan increment j sama dengan j tambah 1 dan seterusnya sampai j ini melebihi size kurang 1 kurang i. Dia sudah false tuh. Jika dia sudah false, maka langkah selanjutnya increment i sama dengan i tambah 1 untuk variabel i-nya tadi, sampai i ini tidak boleh lebih dari size kurang 1. Jika dia sudah melebihi, maka dia akan false, dan selanjutnya dia akan mengeprint urutan data secara ascending. Selanjutnya break, lalu setelah break dia kembali lagi ke print data tadi, lalu kita disuruh masukkan data. Setelah itu jika kita memilih nomor 2, dia akan melakukan metode descending. Jika memilih descending, sama seperti ini tadi, hanya saja perbedaannya di array-nya tadi kita bandingkan apakah dia kecil dari array setelahnya. Jika benar, maka dia akan melakukan swap di sini. Langsung di sini increment j-nya, variabel j-nya tambah satu lagi dan seterusnya sampai j ini tidak boleh melebihi size kurang 1 kurang i, sampai increment i sama dengan i tambah 1, dan ini tidak boleh melebihi size kurang 1. Jika sudah melebihi, maka dia akan false. Langkah selanjutnya dia akan mengeprintkan urutan data secara descending. Setelah itu break. Dan setelah break di sini ke case 3 pencarian. Setelah itu jika Anda memilih pencarian, maka dia akan disuruh memasukkan data yang ingin Anda cari. Setelah itu dia akan melakukan perulangan melalui variabel i. Variabel i tersebut harus kecil daripada size. Jika benar, maka data yang i tadi apakah sudah sama yang kita cari tadi atau enggak, gitu loh. Kalau sudah ketemu data tadi, maka dia akan match. Jika dia tidak sama, maka dia akan not match, yaitu false. Selanjutnya dia akan kembali ke increment i tambah 1. Setelah itu sampai ini tidak boleh lebih daripada size dari 15. Jika dia sudah melewati 15, maka dia akan false. Setelah itu jika dia sudah false, maka di sini akan melakukan kondisi counter besar daripada 0. Jika counter besar daripada 0, maka dia akan mengeprint jumlah data yang ditemukan. Jika counternya ini 0 atau bawah, maka dia akan mengeprint data yang tidak ditemukan. Setelah itu break dan kembali lagi ke
print data tadi, masukkan. Jika Anda memilih nomor 9 ini, maka program yang Anda lakukan berhenti. Selanjutnya program telah selesai, stop. Ini contoh programnya. Untuk programnya kita buat inputnya string untuk menampilkan layar, tipe datanya string, dan std gunanya untuk mempersingkat kata. Dan di sini kita deklarasikan dulu data yang kita masukkan, dan selanjutnya di sini kita deklarasikan size-nya sama dengan size array-nya kita bandingkan dengan size string-nya. Setelah itu ini di sini kita tampilkan jumlah datanya sama dengan size tadi, kita bandingkan. Setelah itu di sini melakukan perulangan integer dengan tipe variabel i sama dengan 0, i kecil dari size, dan incrementnya i++. Setelah itu data ditampilkan. Setelah itu di sini kita disuruh masukkan pilihan dan menggunakan chain, masukkan pilihan ini. Dan setelah itu jika kita memilih satu, maka dia akan melakukan perulangan, yaitu ascending, yang dimana sudah kita jelaskan dari di flowchart. Setelah itu jika memilih nomor 2, maka akan melakukan perulangan dengan tipe data descending yang sudah kita jelaskan tadi di flowchart sebelah tadi. Setelah itu untuk case 3-nya kita akan masukkan ke keywordnya menggunakan chain. Selanjutnya di sini kita buat variabel baru keyword lowercase sama dengan keyword. Selanjutnya akan melakukan perulangan, dan selanjutnya keyword yang tadi ini kita ubah menjadi huruf kecil, yaitu to lower. Selanjutnya di sini melakukan perulangan kembali. Selanjutnya kita simpan array ini nih ke dalam temporary dengan tipe data string tadi. Selanjutnya temporary C tadi kan, kita ubah kembali ke to lower, ke huruf kecil tadi. Selanjutnya kita cek kondisinya. Jika variabel C tadi atau data tadi sudah ada yang kita cari, keyword lowercase tadi sudah kita cari tadi, maka dia akan match. Jika tidak, maka dia akan not match. Selanjutnya jika sampai perulangan ini selesai, dan selanjutnya di sini terdapat kondisi counter besar dari 0. Counter ini adalah jumlah data yang match tadi. Jika ada data yang ditemukan match, maka di sini keluar data ditemukan. Jika tidak, maka di sini tulis data tidak ditemukan. Selanjutnya untuk case 9 ini kita gunakan untuk keluar dari program, yaitu dengan kita gunakan di sini kita tuliskan di sini while. Kenapa kita tulis while? Karena kita tadi memulai program menggunakan do di sini. Maka untuk mengakhiri program kita gunakan while. Dan di sini kita tulis sama dengan dalam kurung pilihan sama dengan 9. Jadi pilihan while ini untuk mengakhiri program. Setelah itu di sini untuk contohnya programnya seperti ini. Kita run dulu. Jika kita memilih satu untuk mengurutkan data secara ascending. Di sini untuk ascending kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar untuk pengurutan data ascending. Jika kita memilih 2, yaitu metode descending, yaitu data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah itu jika kita memilih nomor 3, maka dia akan melakukan pencarian data. Sebagai contoh di sini Lazio. Kenapa kita di sini huruf kecil? Karena kita menggunakan metode case insensitive, yaitu bisa dicari dengan menggunakan huruf kecil ataupun huruf yang sama dengan pada data tersebut. Dia di sini ditemukan data yang match, yaitu 1.
Nah, setelah itu jika kita pilih 9, maka program akan berakhir dan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.